pelaksana tadi itu yang di kantor-kantor, yang mungkin ketemu sama kita ngurusin KTP misalnya atau ngurusin perizinan dan sebagainya, yang seringkali kita juga ngelihat mereka kerjaannya gimana gitu. Nah itulah yang kemungkinan akan terdisrupsi. Hai halo, balik lagi di Cuap Cuap Cuan. Kali ini kita ada di segmen koneksi konten ekonomi Seksi. Yap, hari ini saya Syasa atau Andi Shalini. Dan saya Monica Chua. Saya Argun. Yap, kita bertiga akan ngomongin soal topik yang pastinya nggak akan kalian lewatkan nih. Salah satunya adalah terkait dengan kita tahu bahwa di suatu birokrasi penggunaan teknologi canggih ini kan bukan hal yang baru. Apalagi tahun 2019 lalu Presiden Joko Widodo mengatakan bukan tidak mungkin nih kalau di masa depan atau mungkin dalam waktu dekat ASN ini bakal digantikan atau mungkin sebetulnya bisa dikatakan melengkapi gitu ya sama robot kecerdasan buatan atau namanya artificial intelligence. Nah, menurut kalian gimana nih? Benar sekali, kalau kita lihat kan memang sekarang sudah menjadi keniscayaan ya. Kita lihat di mana-mana juga memang banyak pekerjaan manusia sudah digantikan oleh robot. Dan juga kalau kita lihat dari jumlahnya sendiri dan juga anggaran nih Sasa dan juga Mas Argun yang diberikan kepada ASN ini kan sangat besar sekali ya. 15% dari APBN kita digunakan untuk belanja pegawai. Nah kalau kita lihat untuk datanya atau anggarannya untuk di tahun 2022 ternyata malah meningkat ya menjadi 20% dari APBN kita. Ini kan juga sebenarnya angka yang sangat besar sekali, dan memang kalau sudah ada alternatifnya seperti robot yang Sasa katakan tadi, sepertinya mungkin saja begitu ya di masa yang akan datang mungkin sedikit demi sedikit bakal tergantikan nih. Ya, saya pikir ini bagian dari reformasi birokrasi yang dijalankan pemerintahan Joko Widodo. Dulu kan sempat ramai tuh ada pejabat eselon itu dipangkas. Jadi yang ketiga atau empat itu udah nggak ada lagi gitu kan. Harapannya biar kaderisasinya lebih cepat gitu. Selama ini kan kalau kita bicara PNS, kesannya yang ada apa? Pejabat-pejabat yang tua kan gitu. Jadi saya pikir memang mau tidak mau reformasi baik dari sisi jumlah maupun dari sisi penggunaan tenaga kerja yang di sana harusnya trennya sudah berkurang. Di negara-negara maju jumlah PNS juga sudah nggak terlalu banyak. Kalau kita ingat di Amerika Serikat misalnya, kasus-kasus yang ramai diberitakan kemarin yang shutting down itu kan berarti PNS-nya baru digaji kalau ada dana lebih anggaran. Jadi alokasinya itu paling belakang gitu ibaratnya. Yang terdepan di negara maju belanjanya itu belanja untuk investasi, belanja barang modal, itu yang dijor-jorin gitu. Sementara kalau urusan pelayanan publik, kalau memang teknologinya sudah memungkinkan, yang ngapain harus kita itu pakai orang-orang gitu kan. Oke, tapi sebetulnya terkait dengan pemangkasan birokrasi gitu ya, supaya mungkin perusahaan lebih gesit lagi nih dalam bergerak gitu dan memangkas birokrasi yang secara historis kalau kita lihat bukan hal yang baru lagi atau sudah menjadi masalah klasik. Birokrasi ini kan menjadi hambatan juga ya bagi kemajuan suatu perusahaan. Nah tapi kalau kita lihat secara trennya sebetulnya jumlah ASN yang ada saat ini kan sekitar 4,08 juta orang. Tapi dalam beberapa tahun terakhir sebetulnya ternyata ini jumlahnya sudah berkurang loh dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jadi memang tampaknya ini akan menjadi jalan juga atau mungkin memang tampaknya sudah menuju. Tapi balik lagi soal teknologi, pertanyaannya untuk menginvestasikan sebuah teknologi untuk menggantikan layanan kita atau mungkin servis suatu ASN gitu misalkan, itu kan nggak murah gitu loh daripada membayar gaji orang. Nah ini gimana nih? Ya memang kalau kita bicara jumlah ASN udah turun 4,08 juta tadi ya. Tapi ya kita kalau bicara disrupsinya itu apakah otomatis akan menghapus mayoritas jumlah ASN, kayaknya enggak gitu. Kalau kita harus bedah dulu nih di Indonesia jumlah ASN-nya itu berapa, PNS-nya berapa. Nah, PNS sama ASN beda ya. Kalau ASN itu yang PNS tetap, kalau PNS yang kontrak itu istilahnya ada tuh PK, yaitu ya termasuk enggak PNS dia karena masih kontrak, dan itu jumlahnya 40 ribuan. Nah, kita bicara yang ASN ini. Kalau ASN yang udah tetap, yang udah PNS, itu ternyata kebanyakan ada di layanan pendidikan. 40% itu guru. Jadi guru dan dosen. Kemudian sisanya yang terbesar itu kesehatan 11%. Nah, yang kemungkinan terpangkas atau terdisrupsi oleh tadi penggunaan artificial intelligence, digitalisasi dan lain-lain itu 43%. Itu pelaksana. Nah, pelaksana ini yang kita dulu sering ada jokes. Sebenarnya PNS itu kerja keras loh. Kalau yang di atas gitu kerja keras ngabisin anggaran gimana biar cepat ya kan, tanpa harus berurusan dengan KPK. Kalau yang di menengah kerja keras untuk
nyelesain level game selanjutnya, Zuma, soliter, saya nggak ada kerjaan ya. Sementara yang level bawah kerja keras beneran karena itu menyelesaikan pekerjaan atasannya yang kurang bagus gitu. Itu joke dulu, jangan tanya sekarang. Kalau sekarang jawabannya wallahu alam. Tapi intinya ya memang pelaksana ini yang seringkali kita mendapatkan kritikan. Kalau guru dan kesehatan itu jelas pasti dibutuhkan. Kalaupun nanti ada disrupsi artificial intelligence, sepertinya belum akan mengganggu keberadaan mereka. Mereka masih diperlukan. Tetapi kalau kita bicara yang pelaksana tadi itu yang di kantor-kantor, yang mungkin ketemu sama kita ngurusin KTP misalnya atau ngurusin perizinan dan sebagainya, yang seringkali kita juga ngelihat mereka kerjaannya gimana gitu. Nah itulah yang kemungkinan akan terdisrupsi. Jadi kalau ada sobat cuan yang ada di sana, jadi di PNS dan di bagian pelaksana, ya mungkin harus mulai mengevaluasi diri. Anda bagian dari problem yang nanti akan terdisrupsi ataukah bisa menjadi solusi? Atau jangan-jangan cuma jadi korban keadaan, nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Tapi ini menarik juga nih Mas Argun dan juga Sasa, kalau kita berbicara terkait tadi kan Mas Argun bilang nih ada 43% yang mungkin pekerjaannya agak susah nih digantikan begitu kan. Tapi kalau untuk yang selebihnya ini Mas Argun, jika nanti benar-benar artificial intelligence lalu kemudian teknologi dan juga robot bisa menggantikan, kira-kira mau dikemanain sih? Ini kan juga pastinya akan meningkatkan angka pengangguran yang ada di negara kita gitu. Ya kalau kita mau secara organik membiarkan mereka selesai, itu sebenarnya ya tinggal tunggu aja 5 tahun itu akan habis. Karena yang ini berkurang banyak maksud saya. Karena kan ada yang terbanyak tuh 38% PNS kita itu usia 50-60. Jadi bentar lagi pensiun gitulah. Jadi kalau usia pensiunnya 55 tahun misalnya, ya sudah 5 tahun lagi gitu. Kecuali jaksa dan hakim kan ada yang tua-tua tuh 60-an. Tapi yang lain overall 50-an. Nah sisanya kalau misalnya asumsinya pemerintah tidak menarik ke pendaftaran baru PNS, ya semestinya ya akan ada regenerasi ini, yang tua-tua berkurang, jumlahnya berkurang dan nanti bisa direalokasikan gitu ya ke yang tadi benar-benar dibutuhkan. Tetapi kalau misalnya kita tidak sabar, ya memang mau tidak mau nanti PNS ini seandainya terdisrupsi tahun depan atau 2 tahun lagi, ya mungkin dia akan dialihkan ke jabatan-jabatan yang sifatnya fungsional gitu. Yang diperbantukan kayak misalnya tadi guru, atau mungkin kalau di sektor kesehatan ya mungkin di layanan kesehatan, atau ya misalnya sekarang ini tenaga penyuluh pertanian, mohon maaf ini banyakan PPPK loh tadi yang ASN kontrak tadi itu. Jadi sebenarnya sektor-sektor yang dibutuhkan kan tadi pendidikan dan kesehatan, sama paling itu pertanian, penyuluh pertanian. Nah itu harusnya yang kemungkinan akan mendapatkan limpahan, yaitu untuk jabatan fungsionalnya, bukan di lapangannya tapi mungkin di level madya atau level atasnya dari PNS itu. Kalau mau cepat 1-2 tahun. Tapi kalau kita mau organik saja, tunggu aja 5 tahun nanti juga udah berkurang. Oke, jadi sebetulnya memang adaptasi ini sudah jadi harga mati ya. Sebenarnya tidak hanya ASN sih, tapi juga kita semua gitu sebagai para pekerja gitu yang kemungkinan bisa saja digantikan oleh robot gitu suatu hari. Tapi kalau misalkan kita berkaca gitu Mas, dibandingkan dengan negara-negara lain atau mungkin negara tetangga kita gitu, sebenarnya porsi ASN ini sebenarnya seperti apa sih dibandingkan dengan APBN mereka gitu? Ya kalau saya perhatiin ya, kalau di belanja pegawai kita itu kan sebenarnya 48%, tapi yang 20 tadi untuk gaji saja, sisanya untuk yang operasional dan sebagainya. Main gede gitu. Sementara kalau kita lihat di Malaysia itu saya cek barusan sekitar 30-an% gitu. Jadi kita masih terlalu tinggi kalau dibandingkan dengan tetangga kita. Di Inggris, kalau di Inggris saya melihat malah spendingnya untuk public order dan safety itu sekitar 5% gitu. Jadi untuk biaya belanja pegawai PNS mereka itu sekitar 5% aja dari alokasi APBN mereka, dan kita masih tadi 20-an%. Kalau ditambah yang lain bisa 49%. Itu sangat gede sekali gitu. Dan ini saya pikir masih membebani anggaran kita. Dan dulu makanya kalau kita ngomongin jumlah ASN itu biasanya ditambah besar-besaran terus. Karena ASN ini juga jadi sarana alat politik gitu. Jadi kan dulu zamannya Pak Harto kita tahu ya, ada korpri itu untuk guru, semuanya jadi voter buat dia. Sementara zaman reformasi sekarang jadi voternya bukan diwajibkan satu partai tertentu, tetapi biasanya kalau mau pemilu itu akan ada pembukaan PNS baru. Nah nanti diharapkan itu mendulang suara untuk partai yang mengumumkan itu. Kita lihat jejak tadi jumlah PNS yang Sasa sebutin 4,08 juta ya tahun ini. Kita pernah tertinggi tuh tahun 2015 4,6 juta, itu tertinggi dalam sepanjang sejarah. Nah 2015 apa yang terjadi? 2015 Pilpres.
Jadi mungkin saat Pilpres itu pemerintahan Pak SBY mungkin ingin meraup simpati dari masyarakat gitu kan, diangkat-angkatlah itu PNS, kemudian penerimaan lebih banyak, makanya 2015 ada limpahan dari 2014 4,4 juta naik ke 2015 4,6 dan ini tertinggi. Nah, kemudian di zamannya Pak Jokowi ini terus berkurang tadi secara konsisten dipangkas terus. Ya, saya pikir itu menunjukkan kok satu hal, konsistensi dari Pak Jokowi untuk mengurangi kepadatan birokrasi ini dan juga ya komitmen dia untuk tidak mempolitisir kayak seperti sebelum-sebelumnya. Biasanya kan nanti kalau Pilpres ditambah lagi tuh jatah PNS, orangnya banyak diangkat semua gitu. Tunjangannya juga mungkin ditambahin kali. Kalau itu pasti. Pasti ya. Apalagi berbicara soal PNS, ini kan bisa dikatakan pekerjaan yang cukup primadona ya, bisa dikatakan menjanjikan gitu. Kalau mungkin Sobat Cuan ada keluarganya yang PNS, terus kemudian mungkin calon suaminya PNS gitu kan, itu kan pasti lebih menjanjikan kali ya Mon ya. Bagaimana nih? Lebih gampang kayaknya dapat restu kali ya. Iya, lebih gampang dapat restu ya Mon. Iya, soalnya kan kayak ini dari segi orang dulu ya, cuma nggak tahu sih ya kalau sekarang kayak kalau misalkan udah masuk PNS atau ASN kerjaannya insya Allah terjamin lah sampai masa tuanya gitu kan, anaknya lebih terjamin lah kalau dibandingin PNS, misalkan gitu. kerja di swasta gitu. Nah tapi balik lagi kalau misalkan melihat orang-orang yang di PNS gitu, mungkin dari segi kreativitas mereka juga ini di luar dari ini ya, sebenarnya itu dia tadi tidak bisa berkembang karena itu terbatas oleh birokrasi dibandingkan mereka yang bekerja di luar dari itu. Ya balik lagi tadi kebanyakan PNS kan itu orang-orang yang mungkin sudah zaman lebih dulu atau gimana, jadi ya mau nggak mau mereka harus mengikuti apa peraturan yang ada di situ gitu. Culture-nya kayaknya udah terbina juga ya mungkin di sana. Nah tapi Mas Argun, kalau Mas Argun lihat sendiri apa sih sebenarnya yang membuat biaya atau anggaran bagi PNS ini membengkak sampai 15-20% nih dari APBN kita? Mungkin salah satunya tadi dari jumlahnya yang masih banyak ya 4,08 juta. Tapi selain itu kira-kira apa sih? Apakah mungkin banyak dana anggarannya untuk event-event atau meeting di luar, atau jalan ke luar negeri bareng, jalan ke kota lain bareng, atau apa sih sebenarnya? Nah, ini problem penganggaran gitu. Jadi kalau biasanya kan harusnya kalau kita di swasta nih ya, di sektor swasta, kalau kita mengucurkan anggaran ya alokasinya jelas dulu, programnya apa, 1 2 3, dilihat apakah ini bernilai efektif untuk program atau mencapai tujuan perusahaan, baru kemudian dikucurkan gitu. Artinya ada seleksi yang sangat ketat. Sebenarnya kalau di kementerian dan lembaga itu sebaliknya. Jadi di drop dulu sekian persen untuk kementerian ini, sekian persen untuk kementerian itu, kan? Dan itu nanti baru mereka mengalokasikan program-programnya apa saja 1 2 3 4 gitu. Jadi tidak kecenderungannya tidak dicek dulu dari bawah dulu naik ke atas. Programnya apa saja diajukan dan di atas melihat kayaknya ini nggak prioritas dan sebagainya. Itu dulu bahkan nggak ada. Zamannya Pak Jokowi ini mulai itu agak-agak ya berbasis kompetensi lah katanya dia kan, penganggarannya. Dan itu yang kemudian suka ini karena alokasinya sudah banyak gitu ya, dan penganggarannya juga berdasarkan jatah-jatah itu tadi yang sudah disiapkan. Ya akhirnya gimana menghabiskan jatah itu, karena kalau nggak habis maka akan dihukum, disetrap sama Bu Menkyu, sama Bu Sri Mulyani. Berarti Anda tidak efektif mengucurkan anggaran Anda. Dengan ketidakefektifan itu maka roda ekonomi kurang berjalan. Karena kalau kita bisa belanja pegawai dan ya belanja di kementerian itu kan ya belanja barang juga ya kan, belanja pengadaan apalah gitu. Dan salah satunya itu kalau misalnya ada event ya kurang ada sense untuk melakukan efisiensi. Kalau kita bisa rapat di kantor sendiri, ngapain harus rapat di hotel misalnya gitu. Tapi seringkali ada logika yang berjalan begini, justru rapat di hotel itu diperlukan agar pemerintah itu bisa membantu memutar perekonomian di sektor tersebut. Jadi ada spendingnya gitu. Jadi memang agak-agak dilematis. Kalau kita mau efisien betul, maka ada kemungkinan ya multiplier efek tadi itu di ekonomi akan nggak besar gitu. Tetapi ya memang harus berubah sih sebenarnya, harus berubah. Ya gini, kalau kita bicara PNS itu juga terkait dengan ekonomi makro. Kayak tadi Sasa sebutkan ada semacam culture itu, kalau udah jadi PNS itu udah kayak the best of the best lah gitu, untuk jadi pekerja aman sampai nanti pensiun tua dan sebagainya. Waktu zaman dulu emang ada benarnya gitu, karena kan emang ada tunjangan dan sebagainya. Anda ibaratnya tidak perform yang cemerlang pun akan tetap mendapatkan hak Anda full kayak gitu. Nah ini yang bikin kemudian orang jadi kurang berminat untuk berwirausaha.
Dan karena itulah pada zamannya Pak Harto, Orde Baru itu benar-benar kewirausahaan tuh hampir nggak bergerak gitu. Dulu bahkan kalau ada kabar kenaikan gaji PNS, otomatis inflasi langsung naik. Jadi itu betapa dominannya anggaran negara ke PNS, sehingga kalau ada kenaikan anggaran di sana, maka pasar akan memperkirakan spending akan meningkat. Dan itu memang terjadi selalu di zamannya Pak Harto. Dan harusnya nggak seperti itu. Harusnya ya PNS tadi itu aja 7% aja dari anggaran misalnya di Inggris. Baru kemudian kalau kita bicara inflasi, siapa yang menggerakkan? Ya sektor swasta, sektor jasa gitu. Bukan oleh pemerintah. Kalau pemerintah yang menggerakkan, berarti ekonomi kita masih ekonomi yang belum matang gitu ya. Masih bergantung sama suapan dari induk kita gitu. Oke. Tapi kalau dari struktur gajinya dan juga besaran gaji dari para PNS ini, menurut Mas Argun dan juga Sasa nih, kira-kira itu kemahalan atau sudah wajar atau seperti apa nih? Kan kalau kita dengar-dengar ya, para PNS ini kan katanya nih gaji pokoknya kecil tapi tunjangannya banyak, tunjangan A, B, C, D, mungkin sampai Z kali gitu ya, banyak gitu tunjangannya. Nah, kira-kira sebenarnya seperti apa sih kalau untuk dari segi gajinya gitu? Variatif ya. Jadi ada yang gede banget, ada yang kecil, ada yang masih merasa kurang. Misalnya kalau di pajak kan dinilai masih kurang gede, karena kalau pajak itu sangat rawan. Jadi kalau kurang sejahtera dikit, takutnya nanti ada fraud dan sebagainya. Ya emang variatif. Saya belum ngecek satu persatu jujur. Tetapi kalau kita melihat, sebenarnya saya lebih ingin sorotin pada faktor reward and punishment-nya gitu. Jadi kalau kita di PNS itu kan ya tunjangannya dikasihin, dana pensiun dan sebagainya. Ini akhirnya bikin orang bekerja ya tadi tanpa perlu melakukan sesuatu yang excellent, itu ya sudah gajinya excellent gitu, full diterima. Harusnya ya itu berbasis kinerja, KPI. Kalau ada bonus ya bonus berbasis kinerja. Ini dilakukan di Singapura. Singapura itu kayak gitu, ada bonus hanya diberikan bonus prestasi. Kalau Anda nggak berprestasi ya main game doang, Zuma dan soliter ya nggak ngapain dikasih kan gitu. Di Singapura enggak. Dan di sisi lain Singapura tuh punya sistem gimana biar PNS-nya itu nggak korup, dengan cara dikasih tunjangan hari tua yang gede banget, dan itu hanya diberikan ketika nanti hari tua atau udah pensiun, masa pensiun udah masuk. Dan selama itu syaratnya satu, tidak boleh ada pelanggaran, fraud dan sebagainya. Jadi kalau misalnya ada PNS di Singapura yang korup, tunjangannya yang bermiliar-miliar itu, katanya ya kalau di course kita, itu akan hilang. Dan akhirnya mereka itu nggak berani ambil risiko itu. Yang ngapain saya main mata misalnya, nerima suap, sogokan dan sebagainya, nanti resikonya saya nggak dapat miliaran nanti di hari tua gitu. Kalau sekarang ya tunjangannya udah dapat, dana pensiun nanti juga pasti dapat gitu. Dan itulah yang saya pikir perlu disorotin. Sebesar apapun gaji yang Anda terima, tapi kalau Anda berada di lahan basah, pasti ada godaan untuk melakukan ya itu. Dan untuk mencegah godaan itulah yang perlu dikasih reward and punishment. Betul. Tapi kalau misalkan sebetulnya berbicara soal culture PNS ini ya, tampaknya mungkin kemungkinan udah tidak sama seperti yang kayak dulu kali ya, karena saya juga mendengar beberapa cerita gitu di teman-teman saya yang berada di lapangan atau mungkin sebagai PNS juga. Sekarang itu mungkin udah nggak kayak dulu, kayak misalkan mungkin main Zuma atau main apa. Jadi mereka betul-betul bekerja gitu, karena kan sekarang juga sorotannya udah beda gitu. Maksudnya dari segi pengawasan juga itu sangat disoroti. Jadi mungkin ibaratnya gini, kalau misalkan lo nggak maksimal ya udah bye gitu loh. Ibaratnya ya kayak tadi kata Mas Argun, kalau di Singapura kan kayak gitu kan, kalau emang lo tidak bisa maksimal dalam bekerja ya udah itu bakal nggak dapat bonus prestasi. Nah kayaknya begitu pun juga dengan di PNS yang ada sekarang. Tapi nggak tahu ya 100% atau enggak, karena kan saya cuma dengar cerita dari beberapa aja. Dan kalau saya dengar sih ya itu tadi, dia memang sudah berubah, maksudnya dari segi culture-nya. Jadi udah nggak kayak dulu lagi kayak bisa telat datang ke kantor. Kalau sekarang udah nggak bisa kata mereka, jadi benar-benar harus tepat waktu. Terus juga kalau misalkan dari pemerintah bilang nggak boleh libur nih Nataru, ya mereka juga nggak berani gitu, karena memang sangat tegas gitu sekarang kayak gitu sih. Nah tapi ini saya agak balik sedikit ke yang tadi Mas Agun sebetulnya terkait dengan belanja pegawai gitu. Kalau misalkan seandainya mereka sudah mengatur suatu anggaran nih, let's say 100 juta nih kasarannya. Kalau misalkan tidak terserap 100%, itu kira-kira di tahun depan tuh bakal dikurangin kah, dibatasin, atau justru nggak apa-apa nih? Dampaknya seperti apa sih? Reward and punishment-nya yang diberlakukan Bu Sri Mulyani itu nanti ketika akan pengucuran anggaran tahun depan itu akan direkomendasikan di kenaikannya itu dibatalkan.
Jadi kan tiap tahun tuh mereka mengusulkan anggaran, biasanya bertambah sesuai dengan inflasi kan, inflasi naik otomatis spending harusnya naik. Nah, tetapi kalau misalnya nggak perform, ketika udah dikasih tadi 100 juta, ternyata yang terkucur hanya 20 juta, ya berarti kan Kementerian Keuangan punya hak untuk mempertanyakan, lah Anda dikasih 100 kemarin nggak kepake, ya kan? Terus 80 ini membebani negara, kenapa? Atau ekonomi, kenapa? Karena 80 itu akhirnya disimpan di perbankan. Nah, di perbankan itu akhirnya menjadi beban untuk bank tersebut kan ngasih bunga kan, harus memutar kayak gitu. Padahal kalau itu bisa di spending, diputar kan tercipta ini ya, manfaat ekonomi. Ya itu yang biasanya terjadi. Tidak sampai kemudian dicoret, sebenarnya enggak, tapi biasanya kenaikannya anggarannya akan dipersulit gitu. Oke. Nah, balik lagi ke KPI yang Mas Argun bilang tadi, menurut aku sih sebenarnya itu sesuatu yang bagus ya untuk diterapkan untuk ASN kita. Seringkali kalau kita ke daerah, karena kita ketahui juga 70% dari ASN yang ada di Indonesia itu kan kerjanya di daerah gitu ya, bukan di pusat. Nah, seringkali kalau kita misalnya ngurus surat apa gitu, kalau kita lihat antriannya panjang banget, tapi yang kerja cuma 1 orang gitu kan. Dan itu juga pastinya memakan waktu yang cukup lama, padahal counternya kalau kita lihat ada beberapa counter tuh, ada 4 atau 5 counter, tapi kenapa yang kerja cuma 1 orang? Itu kan jadi kayak efisiensinya itu sebenarnya di lapangan ya, apalagi di daerah sepertinya kan ya juga masih kurang gitu kan. Pengawasannya kali ya kalau pengawasannya, menurut Mas Argun tuh gimana tuh terkait dengan hal itu? Kan harusnya ada tuh semacam lembaga atau apa yang mengawasi pekerjaan mereka tuh gimana, apakah sudah efisien atau belum. Soalnya itu kan juga pastinya merugikan rakyat juga dong kalau harus ngantri lama-lama, belum lagi nanti tuh bermunculan tuh calo-calo gitu kan, kalau mau lebih cepat. Ya boleh pakai jasa kayak calo gini kan, makanya kenapa males berinvestasi di Indonesia, salah satu tadi birokrasi di daerah yang menyulitkan. Ya sebenarnya memang kalau kita bicara sistem itu sudah ada gitu sistem pengawasan. Misalnya kalau di kementerian itu kan ada Inspektorat Jenderal, Irjen. Irjen itu semacam KPK dalam tanda kutip tapi di internal mereka. Jadi kalau misalnya ada potensi pelanggaran atau ada yang nggak bener gitu ya, mereka ngingetin. Jadi kalau KPK kan tangkap langsung hukum, tapi kalau Irjen tuh dilihat, oh kelihatan salah nih gitu, untuk biar nggak sampai kejadian. Tetapi kemudian kalau kita bicara layanan publik itu juga ada ombudsman ya, komisi ombudsman kalau tidak salah. Jadi kalau ada kementerian yang layanan publiknya tidak perform, maka dia biasanya akan dapat poin buruk di ombudsman itu. Atau di Kementerian Pendayaan Aparatur Negara dan Informasi Birokrasi itu juga mereka selalu per tahun bikin penilaian kementerian-kementerian yang paling perform. Itu juga ada, rapot menterinya juga ada. Dari sisi birokrasi ya. Nah itu saya pikir yang sekarang ini ada, tetapi apakah itu bisa berjalan dengan efektif itu kan persoalan lain, karena kan ya biasa di Indonesia atau dimanapun juga ya, the devil is always on the details kan. Jadi aturannya sudah bagus, tapi kan detail-detailnya ketika pelaksanaannya seperti apa. Nah itu yang seringkali kita masih banyak PR. Ada baiknya sekarang kalau kita memanfaatkan tadi tuh berkah digital, kita pakai untuk mengawasi kinerja birokrasi ini. Jadi kalau misalnya ada layanan publik yang ternyata tidak perform, ya langsung salurkan itu di media sosial gitu. Nah ini kan sekarang lagi viralitas, ini kan lagi jadi momoknya ini para aparatur sipil negara ini ASN. Tapi harus hati-hati juga sama UU ITE ya kalau posting ya Sobat Cuan ya, itu harus diingat juga, jangan pernah posting nama muka seseorang gitu ya, karena ya bisa. Dan yang penting it's not what you say but how you say it gitu. Jadi kalau kita mengkritik ngasih tahu ada kinerja yang buruk, ya caranya yang enak juga gitu. Pasti aman. Oke. Jadi memang ternyata ASN ini tidak bisa digantikan sempurna juga ya tapi tadi balik lagi kata Mas Argun, idealnya setidaknya kalau berkaca dari negara-negara lain 7% ya Mas Argun dari APBN lah ya. Ya kalau di Inggris 7%-an, ya 10% lah sudah bagus. Kalau kita 15%, nah salah satu cara gitu di antara sebanyaknya cara ini untuk mengurangi dari persenan APBN ini kan, yang ibaratnya dananya ini kan bisa dialokasikan nih untuk anggaran lain. Nah ini apa saja sih Mas yang kira-kira pemerintah mungkin bisa lakukan gitu untuk ASN juga makin maksimal, tapi satu sisi juga ini bisa menekan anggaran dari APBN. Ya memang sekarang mau tidak mau kita harus paksakan digitalisasi gitu. Jadi kalau ada yang bisa dilakukan secara efisien dengan teknologi digital, misalnya kita daftar ke paspor misalnya bisa lewat online, ya pemerintah harusnya membuka
ruang itu, termasuk SIM sekarang juga udah bisa online dan sebagainya. Saya pikir tren ini akan terus berjalan dan harus kita paksakan, kita dorong, kita paksakan ke kementerian atau ke pemerintah daerah untuk menjalankan hal tersebut. Ya karena ini juga salah satu cara untuk memperbaiki birokrasi kita. Apa yang biasanya pelayanan lama tadi seperti Monica bilang bisa kita bypass. Dan kalau itu terjadi, saya pikir memang secara natural nanti yaitu tadi 38% PNS yang tua itu nanti sudah tergantikan. Mereka akan pensiun. Harapannya pemerintah sudah tidak perlu lagi merekrut CPNS baru yang besar-besaran. Karena apa? Karena pos-pos yang biasanya diisi sama anak-anak baru itu sudah digantikan sama teknologi digital tadi itu. Sementara nasib anak muda gimana dong? Justru ya kalian ini berwirausasaha sekarang, jadilah Berinvestasi juga founder kali ya. startup dan jadi bos di diri Anda sendiri gitu, daripada misalnya jadi PNS yang memang sekarang mungkin kurang lebih sama, tuntutan kerjanya lebih besar mungkin, kemudian mungkin kualitas kerjanya juga lebih baik kayak dibilang Sasa, tetapi ya Anda nanti otomatis dituntut untuk fokus di situ, tidak bisa lagi mengembangkan income dari mana-mana kecuali mau trading saham. Tapi kalau Anda jadi investor, jadi pengusaha kan Anda memiliki fleksibilitas untuk melakukan itu gitu. Nah, tadi Mas Argun berbicara terkait dengan SIM kan, yang sekarang kita udah bisa apply online. Ini juga menarik nih Mas, soalnya kita ketahui ya banyak banget di praktek yang dilakukan di Indonesia ini adalah SIM tembak gitu ya, dimana anak-anak usia muda ini ternyata bisa nih mempunyai SIM walaupun udah belum sampai begitu umurnya. Ini kan juga pasti bisa mengurangi ya kejadian-kejadian seperti itu. Iya, jadi kalau kita bicara digital, memang ada pro dan kontranya. Kontranya dulu, apakah infrastrukturnya siap? Kan di daerah-daerah belum tentu gitu. Tapi itu bisa diperbaiki kan gitu. Sementara pro-nya adalah ya itu tadi, transparansi lebih terjamin, akuntabilitas, big data akan bisa kita pakai untuk mengecek itu tadi. Jadi nggak bisa orang asal memalsukan umur. Kalau kita ketemu orang kan bisa aja udah 18 tahun padahal masih 16 tahun misalnya. Tetapi kalau pakai online kan nanti biasanya apalagi kalau udah OSS berjalan ya otomatis nantinya apa yang diisi ke dia akan terkoneksi dan bisa dicek langsung di sistem OS tadi itu. Dan itu harusnya yang akan kita lihat di masa mendatang ini kalau kita bicara informasi birokrasi dan digitalisasi birokrasi tepatnya gitu. Dan saya pikir digitalisasi ini jadi keniscayaan dan jadi solusi juga buat kita bicara soal PNS di masa mendatang gitu. Oke, bakal jadi solusi, tapi berbicara soal ketidakmerataan infrastruktur tentu ini menjadi tantangan juga bagi Indonesia kalau misalkan ASN-nya ini mau digantikan atau mungkin berkolaborasi atau mungkin sinergi bahasanya ya dengan suatu teknologi ataupun robot. Nah ini gimana dong Mas Argun? Maksudnya kita ada ambisi ke sana tapi satu sisi kita juga masih ada keterbatasan di infrastruktur. Nah, justru yang bahaya malah saya melihat ada tren nih, Sobat Cuan, sama Sasa, sama Monica. Jadi ternyata itu PNS yang banyak direkrut itu kebanyakan malah di pusat. Jadi di pusat itu PNS-nya sekarang di tahun 2021 itu 23%, sementara yang di daerah sisanya 77%. Jadi kebanyakan PNS itu ada di daerah. Tapi angka 23% tahun lalu untuk yang pusat itu meningkat dibandingkan 2012 yang 20%. Artinya apa? Justru pusat malah menambah lebih banyak orang, sementara daerah bisa dibilang relatif mengurangi gitu ya orangnya. Nah, ini kan sebenarnya kebalik. Kalau di daerah mungkin digitalisasi belum kuat, ya oke lah, wajar kalau kemudian banyak orang dipekerjakan. Tapi di pusat idealnya itu udah nggak isu lagi gitu, udah nggak perlu lagi banyak hire orang. Nah ini yang harusnya diperhatikan. Kalau Anda mau digitalisasi maka tren ini harus dimulai dari pusat dulu minimal. Jadi ya hire orang yang hanya diperlukan saja daerah biasanya, tetapi yang bisa dihandle oleh teknologi digital ya sudah dilakukan gitu. Apakah akan sulit? Enggak juga, bank sudah melakukan itu. Dulu kita kalau mau mendaftar rekening kan harus nongol ke bank, bawa KTP dan sebagainya. Sekarang udah antri juga. Sekarang kan udah pakai handphone saja udah cukup. Verifikasi juga tengok tinggal kanan pakai kiri gitu, tengok udah kanan cukup. kiri. Kayak saya tahu nih kayaknya. Aduh, ini menarik sekali ya perbincangan kita terkait dengan nasib PNS ke depannya seperti apa. Di satu sisi ini masih dibutuhkan karena balik tadi infrastruktur kita masih belum cukupi, tapi di satu sisi sebenarnya melihat anggaran yang cukup besar, jumlah yang cukup besar dan juga sudah ada teknologi dan juga digitalisasi, mungkin nih nanti di masa yang akan datang mungkin pelan-pelan tapi ya nggak harus langsung semuanya dalam waktu yang bersamaan. Betul, ya, karena investasinya juga nggak kecil kan, Mon. Iya. Benar sekali. Jadi itu dia tadi perbincangan kita terkait dengan hal ini. Saya Monica Chua. Dan saya Sasa. Dan saya Argun.
Nah, Sobat Cuan, sebelum kita tutup episode kali ini ada beberapa informasi nih yang perlu kita sampaikan terlebih dahulu. Yang pertama, jangan lupa untuk terus dengarkan podcast Cuap-Cuap Cuan di Spotify, Apple Podcast, dan juga Google Podcast. Lalu kemudian jangan lupa juga nih untuk follow Instagram dari Cuap-Cuap Cuan di @cuap_cuan. Lalu kemudian jangan lupa juga untuk subscribe YouTube channel kita di Cuap-Cuap Cuan, dan jangan lupa untuk komen dan pastinya like sebanyak-banyaknya. Yes, sampai jumpa ya di episode Cuap-Cuap Cuan berikutnya. Dadah! Dah.